Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza Dia Putri dengan NIM 1909125124. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistem peradilan pidana. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui nih apa sih pengertian daripada sistem peradilan pidana. Nah, kita dapat melihat dari slide yang ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian daripada sistem peradilan pidana. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sistem peradilan pidana adalah salah satu giat yang dilakukan oleh subsistem peradilan sebagai lembaga penegak hukum dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan peranannya dalam penegakan hukum yang dapat menjamin rasa keadilan masyarakat, melindungi kepentingan negara dan masyarakat, sehingga tercipta kepastian hukum dan menghargai HAM. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan sistem peradilan pidana. Nah, seperti yang telah tertera, itu ada tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Nah, tujuan jangka pendek ini berupa resosialisasi pelaku tindak pidana, tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan, tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial. Nah, selain itu, tujuan sistem peradilan pidana itu untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, lalu mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan pendekatan sistem peradilan pidana. Di dalam sistem peradilan pidana itu ada 3 bentuk pendekatan. Yang pertama pendekatan normatif, yang kedua pendekatan manajemen, dan yang ketiga pendekatan sosial. Pembahasan mengenai dikotomi dalam sistem peradilan pidana. Nah, terdapat 2 sistem. Yang pertama inquisitoire, yang kedua acquisitoire. Inquisitoire itu berasal timbul di Eropa pada abad 13 sampai pertengahan abad 19. Nah, pemeriksaannya berlangsung secara rahasia atau dapat dikatakan persidangannya berlangsung secara tertutup, dan tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memperoleh sebuah pengakuan. Sedangkan acquisitoire adalah pemeriksaannya berlangsung secara terbuka. Lalu pembatasan terhadap kewenangan dan penyidikan dan pemeriksaan, lalu hak terdakwa untuk mengikuti setiap tahap proses peradilan dan counsel. Selanjutnya yaitu mengenai subsistem dan fungsi dalam sistem peradilan pidana. Nah, di dalam sistem peradilan pidana, subsistemnya itu terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Adapun fungsinya dapat dibaca dari slide yang telah disediakan. Selanjutnya itu mengenai paradigma dalam sistem peradilan pidana, itu ada crime control model dan due process model. Baiklah, selanjutnya mengenai sistem peradilan pidana terpadu. Sistem peradilan pidana terpadu ialah sistem peradilan pidana yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu, termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Oke, sekian yang hanya saya dapat sampaikan. Mohon maaf saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.